Sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelah kiri saya Bapak Usairi, Bapak Bupati PLT. PLT itu artinya pejabat lillah ta'ala. Jadi saya tanya Pak Bupati, ya Bapak pulang dari Madinah LC selesai kuliah tahun berapa? Tahun 1983. Saya ketika itu umur 6 tahun kelas 1 SD. Beliau sudah pulang dari Madinah. Lalu saya tanya, apa guru Fadilatul Syekh Husain Nafarin Hadratukum bitirgah min masanakah. Tuan guru pulang dari Mesir tahun berapa? Tamanya Sabi'in, tahun 78. Saya lahir 77. Saya umur 1 tahun, beliau sudah pulang dari Al-Azhar kayak gitu. Jadi bisa adik-adik bayangkan gimana perasaan saya di depan ini sekarang. Seperti peserta dai cilik. Jarang-jarang saya ceramah bawa tasbih supaya kuat. Untung tadi udah makan belibis. Ustaz Somad, ini menunya, coba Ustaz cicip. Ini ada bebek nggak pakai tulang. Saya bilang tulangnya di Medan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang tak terhingga, Abdul Somad Al-Fakir yang jauh dari ujung Pulau Sumatera dilibatkan dalam hari besar 1 abad pondok pesantren Rasyidiyah Khadidiyah. Mudah-mudahan saya mendapatkan barokah. Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Muhaddis Abah Guru Sabran, anak beliau satu angkatan dengan saya Ustaz Hasan, sama-sama ke Al-Azhar tahun 1998. Yang sama-sama kita hormati Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Fadilatul Syekh Abah Guru Kiai Haji Muhammad Ramli, para habaib, para alim, para ulama. Kenapa Ustaz nggak sebutkan yang lain? Nggak ingat. Tapi tidak menghormati kemuliaan keagungan mereka. Mudah-mudahan matta'anallahu bituli umrihim, panjangnya usia mereka mendapatkan limpahan barakah buat kita semua insyaallah. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'anallahu bituli umrihim wa husni adabihim wa lutfihim. Jama'anallahu wa iyyakum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tadi Abah Guru Husain Nafarin menyinggung amalan Ustaz Somad. Sampai hari ini Abah Guru saya nggak punya amalan apa-apa. Saya setiap pergi satu daerah, saya cari habaib yang paling tua, saya cari Abah Guru yang paling tua, saya cium tangannya, saya bisikkan ke telinganya, doakan saya. Mungkin doa-doa mereka itu yang membuat saya sampai hari ini masih hidup, padahal banyak jamaah yang curiga saya sudah mati. Jadi kalau ada jamaah yang nanya, Ustaz ini terbang ke sana kemari, makannya apa? Nasi. Minumnya apa? Teh manis. Kadang-kadang kopi biar gak ngantuk. Tapi kalau ditanya amalan khusus,
Saya memang dididik dari kecil selalu dikenalkan dengan para ulama. Dulu kalau libur sekolah, ibu saya nyuruh pulang kampung datang ngaji pada ulama. Kok nggak penting tamat, yang penting dapat barokah. Jadi saya ini adalah pemburu barokah. Pantang lihat orang tua, langsung saya salam, saya cium tangan. Dan ternyata rupanya bukan ulama. Sering saya ketemu, tapi nggak apa-apa, karena memang kita diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna, tidak diakui sebagai umatku, man lam yarham saghirana, tidak sayang pada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat pada yang tua. Jadi kalau nampak orang tua, cium tangannya. Andai dia tidak ulama, kita tetap dapat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai dia ulama, andai dia habaib, kita dapat barokahnya. Enggak rugi sama sekali. Saudaraku, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa usah ngomong adik-adik? Saya lebih pede kalau saya sedang merasa di depan adik-adik daripada sedang dilihat bapak-bapak. Sebagaimana kita bersama di pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, begitu pula nanti kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nggak ngerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, fikih yang paling sederhana, nggak tahu air suci mensucikan, maka belilah fikih Islam Sulaiman Rashid yang ditulis oleh alumni Al-Azhar dari Lampung. Beliau sudah selesai Azhar tahun 1935. 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah selesai dari Al-Azhar. Saya selalu mengatakan, siapa yang mau belajar bahasa Arab, kamus bahasa Arab, qawaidul lughah al-arabiyah, durusul lughah al-arabiyah, maka bacalah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus tahun 1925. Dia sudah selesai Al-Azhar. 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, 1945, 1925 dia sudah tamat dari Al-Azhar. Rupanya Abdul Somad ada yang lupa bahwa ada yang lebih tua daripada itu. Sebelum 1935, sebelum 1925, pada tahun 1912 ada orang dari negeri ini yang sudah sampai ke Al-Azhar Kairo. 10 tahun dia di Mesir. Tahun 1922 dia kembali pulang dan gambarnya dibuat besar di sana. Kiai Haji Abdul Rashid, muassis Ponpes Rahman. Nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rashid, Abdul Somad. Dapat pintu masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Rashid? Bahwa kalau ada anak negeri ini sekarang belajar ke Al-Azhar Kairo, gak heran. Kenapa? Abdul Somad 1998 naik pesawat dari Cengkareng menuju Amman, Yordania, transit lanjut ke Kairo. Begitu teman-teman sampai di Kairo nanya, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan Airlines. Bangga, berbiasa, pakai jas, pakai dasi, pakai bluebird, pakai kopi. Apa kata teman yang lain? Itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Dapat beasiswa dari mana? Al-Azhar. Mata kuliahnya berapa? 14. Hafalan Qurannya berapa? 2 juz. Kalau nggak lulus 3 mata kuliah, tinggal potong beasiswa 25%. Kalau sampai tidak naik tingkat 2 tahun, potong beasiswa 50%. Kalau sampai nggak naik tingkat 3 tahun, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak, pulang ke Riau. Makanya belajarnya serius luar biasa. Tangan kanan pegang kitab, tangan kiri pegang kamus, lalu kamus nggak kuat hafal, ditulislah terjemah di bawah dengan terjemah gantung. Akhirnya buku muqarrar itu seperti pohon beringin.
yang akarnya keluar ke bawah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 110 tahun yang lalu anak negeri yang mulia ini sudah terbang ke Al-Azhar Kairo, universitas tertua di dunia, dan beliau pulang ke kampung halamannya mendirikan sekolah. Jadi kalau hari ini direkam dari kamera di atas pakai drone, Abdul Somad ramai sekali. Itu adalah buah dari yang almarhum tanam 100 tahun yang lalu. Hari ini Abdul Somad datang memetik buahnya, dan ketika Abdul Somad memetik buahnya, dipoto, diupload di Instagram, orang akan berkata buahnya adalah punya Abdul Somad. Bukan, guys. Abdul Somad hanya menumpang tuah saja. Abdul Somad hanya datang memberikan kata-kata, kalimah saja. Tapi ini adalah hasil dari perjuangan yang luar biasa. Perjalanan, pelajaran yang pertama, terbang sejauh mata memandang. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Makanya saya heran kalau melihat anak-anak pesantren ini kalau ditanya, udah kelas berapa? Kelas 6. Rencana nanti tamat mau kemana? Nggak jelas mau kemana. Saya kelas 3 SMP datang ke Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Habis sholat subuh menemui imamnya di rumahnya di Simpang Limun. Assalamualaikum Abah Guru. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Somad. Iya, ada apa? Saya mau ke Arab. Saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Mekah, nggak tahu Madinah, pokoknya Arab. Saya mau ke Arab Abah Guru. Dia nanya, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Lama dia diam. Mungkin dia nengok, ini anak waras apa? Jadi saya kelas 3 sudah mau pergi ke Arab. Kata dia, kamu selesaikan dulu sekolahmu, nanti setelah tamat aliyah, tamat pondok, datang ke sini ya. Nanti kita urus berangkat. Makanya adik-adik sekarang informasinya mudah. Abah Guru kita dari Madinah, doktor, dari Al-Azhar, maka tinggal datang saja minta petuah beliau. Jalan sudah terkembang, ikut tes. Alumni Raha ini ada yang jadi politikus, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi ulama. Kalian tinggal ikut saja mau jadi apa, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya nih Pak Ustadz mau jadi tentara, bagus. Saya ini mau jadi polisi, bagus. Saya ini mau jadi pengacara. Tidak ada yang tidak baik. Itu hanya sampulnya saja, itu hanya bajunya saja. Tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tua nggak mau masukkan anaknya ke pesantren. Saya nggak mau lah anak saya pesantren nanti kurus seperti Ustaz Somad. Saya kurus bukan karena nggak makan. Ini memang takdir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yang dapat kita ambil dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Rashid, muassis Ponpes Raha, adalah di zaman penjajahan Belanda sulit transportasi, beliau bisa sampai ke Mesir. Lalu kenapa adik-adik sekarang cita-citanya, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Jangan sampai kakimu nggak nginjak bumi, berarti kau hantu. Gimana adik-adik? Siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan Fadilatul Syekh Haji Abdul Rashid? Dari bunyinya luar biasa, tapi nampaknya suara di tempat perempuan lebih nyaring dari lagi. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Yang bawa handphone ada senternya, hidupkan senternya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah
saya tahu ini kira-kira kalau duitnya dikumpul udah bisa untuk bangun masjid atau belum. Sayangnya telur itiknya kurang banyak. Tadi udah saya hitung telur itiknya 30 biji. Untuk pembangunan masjid 14 miliar. Makanya tadi saya keluarkan handphone 14 miliar bagi 30. Jadi harga satu telur itu saya patok 466 juta. Boleh patungan, nggak mesti sendirian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga mau dibayar 400 juta, mobil aja 400 juta cuman bisa dipakai 5 tahun, habis 5 tahun dipencet klakson keluar air. Mau masuk surga dengan 500 juta. Jadi kalau ada orang mau masuk surga modalnya, bagaimana dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq punya anak perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Panjang, pakai mat, pakai alif. Kalau nggak pakai alif, nggak pakai mat, Asma itu sesak nafas. Hai Asma, kata ayah Abu Bakar, namanya Abdullah, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah nggak Islam. Hai Asma, ya, mana emas bapakmu? Emasnya berarti sudah habis dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana emas bapakmu? Kenapa Ustaz lihat jam? Lama sekali 3 jam ini. Mana emas bapakmu? Akhirnya Asma mengambil kain, dia masukkan batu ke dalam kain, dia suruh pegang sama kakeknya. Kakekku Abu Quhafah, ya, coba pegang. Dipegang sama Abu Quhafah. Oh, masih ada. Abu Quhafah ini buta, dia nggak bisa melihat. Itu dalilnya boleh membohongi orang buta. Gak boleh Pak Ustaz, ini jangan jadi dalil. Al-harbu khid'ah. Dalam perang ada tipu muslihat. Seandainya Abdul Somad masuk ke dalam rumah bapak ibu dalam keadaan perang, taruhannya nyawa, lalu kemudian pasukan tentara musuh bertanya, di mana Abdul Somad? Maka bapak jangan lurus-lurus saja. Abdul Somad itu ada di bawah tempat tidur. Matilah saya. Maka bapak ibu berkata, Abdul Somad nggak ada di sini. Maksudnya di sini nggak ada, di dalam ada. Begitu razia kaum Mu'tazilah dulu, karena mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk. Maka siapapun yang mengatakan Al-Quran kalamullah akan masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Ahmad bin Hanbal, Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Kalamullah, masuk penjara. Mereka datang kepada Imam Syafi'i. Apa itu? Mereka datang menemui Imam Syafi'i. Hai Syafi'i, Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini adalah makhluk. Imam Syafi'i selamat. Padahal yang dimaksud Imam Syafi'i, maksudnya ini 4 jari ini makhluk. Imam Syafi'i ahli usul fikih. Jadi anak-anak pesantren ini ahli-ahli luar biasa. Jangan-jangan harga telur ini bisa dimainkan mereka nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang kita ambil dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Rashid, ganteng beliau luar biasa. Ganteng, berjasa, punya murid banyak, pondoknya besar, santrinya 7.000. Banyak murid yang menjadi tokoh di Indonesia, internasional. Sudahlah nggak ganteng, nggak punya pondok, nggak punya santri, mati aja. Lalu kemudian pelajaran kedua dari almarhum, apa yang bisa diambil? Bahwa beliau yakin dengan pendidikan agama. Ini sekarang banyak orang nggak yakin dengan pendidikan agama. Bapaknya nggak yakin, anaknya lebih nggak yakin. Kalau anaknya nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, nggak lulus terpadu, nggak lulus sekolah plus, nggak diterima di tempat negeri, ya kamu ke pesantren aja lah. Dia sangka pesantren itu ringan. Bapak Ibu ingat baik-baik,
SMP, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Sebelah tangan selesai. Di pesantren Rasidiyah Khalidiyah, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Jadi kalau anak yang bodoh dimasukkan pesantren, gila dia langsung. Oh, pikir belajar di pesantren ini ringan. Anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling pintar, anakmu yang paling tajam otaknya, itu masukkan ke pesantren. Itu yang akan menjadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu yang akan menjadi Abul Hasan Asy-Syadzili, itu yang menjadi Abu Musa Al-Asy'ari, itu yang akan menjadi Abul Hasan Al-Asy'ari, itu yang akan menjadi imam-imam besar masa depan. Seperti orang Amontai 100 tahun yang lalu mengirimkan anaknya tercerdas, terganteng, terpintar ke Mesir, pulang menjadi pemimpin luar biasa. Betul? Saya melihat anak-anak ganteng sedang berada di pesantren Rafa. Cuman sayangnya saya melihatnya di tengah malam yang lampunya remang-remang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada layar di sana. Ada gambar saya. Lihat aja gambar. Di situ saya lebih ganteng daripada asli. Nanti kalau anak saya di pesantren makan apa, Pak Ustaz? Nanti anak kalau saya di pesantren nanti kerja apa, Pak Ustaz? Nih, alumni Raha bisa jadi bupati. Alumni Raha bisa jadi menteri. Alumni Raha bisa menjadi ketua PBNU. Dr. Almarhum Fadilatul Syekh Kiai Haji Idham Khalid. Alumni Raha bisa jadi apapun, jadi bisnismen, jadi orang kaya. Hanya satu yang tidak bisa, dia tidak bisa jadi penghuni neraka. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Kenapa Ustadz ajak santri-santri ini melantunkan nasyid? Supaya orang tahu, jangan mereka sangka cuma mereka aja yang bisa nyanyi. Banyak mereka di luar sana bawaannya nyanyi, yang nyanyi nggak paham, yang dengar nggak paham. What can I do? What can I do? Saya kan segan sama Abah Guru aja. Kalau nggak ada mereka 3 album kita main. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, anak-anak santri suaranya luar biasa. Ada yang suaranya mantap baca Quran, ada yang suaranya mantap nasyid, ada yang suaranya nggak mantap tapi tulisannya luar biasa. Khat thuluth, khat diwani, diwani jali, khat red'i, kaligrafi luar biasa. Ada yang tulisannya nggak bagus, suaranya nggak bagus, tapi disiplinnya masya Allah, pakai jas, pakai dasi, penampilan wow, artis kamu. Punya kemampuan masing-masing. Maka jangan sampai anak tidak masuk pondok pesantren. Pondok pesantren benteng terakhir pertahanan anak bangsa dari narkoba, sabu-sabu, ganja, LGBT, virus HIV/AIDS, aliran sesat, nabi palsu, semuanya bisa diselesaikan dengan pondok pesantren. Yang jadi masalah, ini pondok pesantren masjidnya terlalu kecil. Ini kalau sampai sebanyak ini masuk, meledak masjid. Masjid pembangunan zaman siapa ini dulu?
Mau berabad-abad silam, maka diperlukan masjid yang besar, yang megah, yang cantik supaya tertampung santri-santri. Beliau sudah meninggalkan kita dengan amal solehnya. Beliau terbang ke Al-Azhar, Kairo, Mesir, Afrika Utara, masjid tertua di dunia. Dan sampai hari ini, sampai tegak berdiri, Manaratul Azhar Dzatur Ra'sain, Menara Al-Azhar bercabang dua. Saking tuanya Menara Azhar itu bercabang dua. Gak percaya? Nanti pergi umroh kita sama-sama mampir ke Kairo, insya Allah. Amin. Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang bapak-bapak, ibu-ibu punya anak gadis, kalau yang Minang anak SE sarjana ekonomi, welcome. Kalau yang Minang SH sarjana hukum, I love you full. Kalau yang datang orang kaya, buka pintu 24 hours. Tapi kalau yang datang LC lagi cemas. Ustaz cerita tentang siapa? Saya. Pulang dulu dari Al-Azhar LC, dari Maroko MA, Abdul Somad LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Banyak orang nggak terima. Sekarang nyesal. Nanti ketika kau terbujur kaku di ruang ICU, tulisannya memang ICU di atas. Memang orang Inggris ini bahasa munafik. Oni dibaca one, ICU dibaca ICU, ICU, you don't see me. Aku bisa ngeliat kamu, kamu nggak bisa ngeliat aku. Terbujur kaku di ruang ICU, menantumu yang LC itu yang akan datang membacakan Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Mati. Yang lain gak ada yang ingat Yasin. Menantumu yang satu datang berbisik ke telinga, mana surat tanah? Menantumu yang lain datang berbisik ke telinga sebelah kiri, udah ngopi belum? Yang mengingatkanmu pada Allah, dialah yang dulu kau hina, yang kau ejek, karena dia tahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan sepelekan anak pesantren. Betul? Ya, anak pesantren. Aku sudah mengiklankan kalian. Kalau nggak laku juga udahlah. Ibu-ibu siap menerima menantu anak pesantren? Mainkan. Jangan sampai mereka berubah pikiran. Tapi jangan mentang-mentang udah saya iklankan kalian besok pagi petantang petenteng berani sendiri datang. Jangan. Bawa Pak Bupati, bawa Pak anggota dewan, mereka yang ngomong. Sama seperti saya nikah dulu, saya bawa kiai. Somad ngomong, kamu ceramah berapi-api, ngomong. Enggak pakai. Iya yang ngomong, jangan kita ngomong. Tapi bawa Pak Bupati, bawa Abah Guru, jangan bawa saya. Kalau saya yang kalian bawa, nanti saya yang diterima. Ini nggak pede sama pesantren. Apa itu di pesantren? Bahasanya bahasa Arab, bahasa jadul. Ini nih bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu di mana-mana mudah. Kalau satu book, kalau banyak books. Kalau satu city, kalau banyak cities. Coba bahasa Arab. Kalau satu kitabun, kalau dua kitabani, kalau banyak kutub. Kalau satu babun, kalau dua babani, kalau tiga abwabun. Maka satu kosakata dia hafal, berarti dia sudah menghafal 3 kosakata. Beda kalau bahasa, apalagi bahasa Indonesia, satu buku, kalau banyak buku-buku. Saya masih ingat teman saya kuliah di Al-Azhar dulu. Mungkin dia nggak dari pondok, jadi dia tanya sama teman di sebelah, anta yaumul jum'ah takhtub fi masjid-masjid? Saya bilang masjid itu jamaknya masajid. Bahasa Inggris, pergi, go, going, goes, gone.
madhabtum, dhahabti, dhahabtum, madhabtum, dhahabtu, dhahabna. Itu baru fi'il mati. Belum lagi fi'il mudhari. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Oh, banyak sekali. Makanya kalau anak setengah-setengah dimasukkan pesantren, bunuh diri dia. Jangan sepele sama anak pesantren. Ini anak pesantren ini sarang radikal, nakal. Anakmu sebelum masuk pesantren udah nakal duluan, bodoh. Saya di depan abah guru udah berusaha untuk menjaga ini, tapi karena kalian ngejek pesantren, emosi saya jadinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pede dengan pesantren, pede dengan bahasa Arab. Yang namanya bahasa Inggris, nama itu nggak pernah berubah. This is Muhammadun. I am walking with Muhammadun. I see Muhammadun. Muhammadun nggak pernah berubah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, hadza Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Apa nggak pusing dia? Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Makanya orang kalau nggak ngerti nahu jadi imam, oh bingung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmumnya di belakang lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Lailatul apa lailatul? Yang nggak ketawa berarti nggak paham nahu. Saudara yang dimuliakan Allah, memang kita kalau belajar pertama-pertama saya, walaupun dulu di pesantren, begitu naik pesawat susah saya nangkap. Naik pesawat Arab, Yordan, susah ya. Saya mencoba mau dengar, yang saya pahami cuma dua, assalamualaikum sama syukran. 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 Tapi setelah lama-lama belajar, Masya Allah, oh nggak usah belajar bahasa Arab Fusha, nggak ada gunanya. Siapa bilang? Di Mesir kalau kita ngomong bahasa Arab Fusha dengan para masyaikh, kita dihormati dan dimuliakan, walaupun memang bahasa sehari-harinya beda. Kaifahaluka. Tapi begitu sampai di Mesir, Izaya. Sampai di Irak, Shlona. Sampai di Maroko, labas aneh, kita suaya, sehalabas, dan labas, berusia bikhair. Ada kakak kelas saya. Masya Allah, Buya Mas Rahmat, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan pernah berkecil hati menjadi anak pesantren. Kami gak pernah berkecil hati, Pak Ustaz. Kami bangga jadi anak pesantren, Pak Ustaz. Allahu Akbar. Begitu cara untuk menekan diri kalau terlintas di hati angkuh dan sombong. Kalau kau sangka kau yang paling hebat, kalau kau sangka kau anak pesantren tertua, kau yang paling tinggi, kecilkan dirimu dengan mengatakan Allahu Akbar. Begitu juga untuk membangunkan temanmu di sebelah yang ngantuk. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mata saya sampai silau kena lampu yang terang benderang. Banyak orang bertanya, kenapa mesti pasang lampu terang benderang supaya wajah Ustaz Somad nampak putih? Ini namanya teknis kameramen, guys. Kalau gelap begini, nanti ditonton orang, dia komen di bawah, oh ini Ustaz radikal, orang sesat mukanya hitam. Jadi itu ada ilmunya masing-masing. Bahwa nanti adik-adik tamat dari pesantren masuk ke Fakultas Sains Teknologi, menjadi kameramen, menjadi orang yang mengedit film, menjadi editor. Itu juga bagian dari dakwah. Tolong buatkan. Kalau kita Abdul Somad yang cerita ceramah tentang perjalanan hidup Fadilatul Syekh Haji Abdul Rasid, susah. Tapi coba buatkan filmnya. Dalam rangka 1 abad ulang tahun pesantren Raha, maka dibuatkan film dakwah.
tapi mencari tokoh yang ganteng macam beliau, masya Allah. Ada anak-anak muda ganteng di atas atap. Tuh anak pesantren, dimanapun dia bisa beraksi. Saudara yang dimuliakan Allah, kalian kalau dapat suami anak pesantren, siap masak, pandai di asrama. Ini dapat suami anak mama, bang, atap kita bocor, takut. Tuh suami yang siap naik ke atap. Anak pesantren itu bisa apa saja. Bisa ke Mesir, dia tidak takut menghadapi Mesir. Kenapa? 6 tahun jadi pesantren, 6 tahun dia tertidur sendiri, 6 tahun dia terjaga, 6 tahun dia terpelihara. Dia sudah gantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengerikan dari anak-anak ibu-ibu sekalian adalah bukan karena dia miskin, bukan karena dia susah, dia tidak berani menjalani hidup setelah ibu bapaknya tidak ada. Tapi anak pesantren, anak yang mandiri. Ustaz tahu dari mana? Saya. Kami dulu di pesantren mandiri, sampai ke Mesir mandiri. Saya tanya kakak-kakak kelas saya itu, bang, ya kalian dulu waktu di Mesir itu gimana berangkatnya ke Makkah? Oh, naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang melewati Laut Merah. Ditulislah dalam sebuah novel yang begitu indah oleh kakak kelas saya, Dr. Agung Irawan dari Yogyakarta. Bukunya bestseller, saya lihat di toko buku. Haji Backpacker. Keren sekali, sudah difilmkan. Padahal dulu haji gelandangan. Naik kapal laut 2 hari 2 malam, terbang sampai ke Makkah, sampai di Makkah bekerja ke Madinah. Tak usahlah kuceritakan penderitaan ini, nanti meleleh air mata kalian adik-adik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari muassis adalah bahwa beliau sudah berbuat. Beliau mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat. Amin. Amin. Kita, apa yang kita lakukan? Tugas kita sekarang mudah, tidak usah susah-susah. Kita tinggal support pembangunan masjid pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, maka kita sudah mengamalkan jariah, berbuat, bercita-cita, berkarya yang kira-kira kalau kita mati nanti akan tetap mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. 7.000 anak santri Rasyidiyah Khalidiyah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, i'tikaf, tarawih, mengalir pahalanya. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, pahalanya sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah ada pahalanya sampai untuk almarhumah ibu saya? Kata Sa'ad. Kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Lalu Sa'ad menggali sumur, dia wakafkan fi sabilillah. Tapi jangan gara-gara ini semuanya sedekah sumur bor. Banjir nanti Kalimantan Selatan. Kita mau ada yang berwakaf tanah. Alhamdulillah sudah ada. Semen, batu bata, kerikil. Saya nggak bisa ngasih banyak Pak Ustadz. Saya cuma bisa ngasih uang. Berapa kamu kasih? Dulu saya sebelum ngaji pelit Pak Ustadz, tapi setelah ngaji dengar ceramah Ustadz ini saya berubah. Dulu berapa? 2.000, sekarang 2.500. Mau masuk surga 2.500. Pencingan sudah 3.000 sekarang, seiring dengan naiknya BBM. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'akalta fa'afnaita, uang yang kau cari kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau belikan pakaian akan lapuk. Dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan untuk pembangunan masjid pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, itulah yang akan kekal abadi. Percaya apa nggak percaya? Terserah, saya nggak ngajak orang untuk percaya dengan saya. Ya nggak percaya silakan aja, nanti makanannya busuk, tulang dia busuk dimakan cacing tanah. Binatang yang paling tajam hidungnya bukan anjing herder, tapi yang lebih tajam adalah cacing tanah.
Kalau memang cacing tanah hidungnya lebih tajam daripada anjing, kenapa yang dipakai Pak Polisi untuk narkoba itu anjing? Karena cacing nggak punya kaki. Al-Jahiz mengatakan ada makhluk yang tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya kulit, tidak punya kaki, tinggalnya di dalam tanah, namanya tun, cacing. Lalu cacing itu ciumannya tajam, jarak 1 kilometer. Kalau Abdul Somad meninggal dikubur di sini, maka dari jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium baunya, dan mereka mulai mengatakan ke kawan-kawannya, ayo guys kita serbu, Brownies sudah siap. Mereka pun datang menyerbu jasad badan Abdul Somad. Begitu mereka sudah dekat, gak jadi. Kenapa? Kurus. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rumah yang kau bangun megah, tinggal. Mobil yang kau beli mewah, ditali dialer karena baru bayar DP. Cincin emas berlian, ada ini ibu-ibu cincinnya 3, gaji 13, cincin. SPP di luar kota, cincin. Uang tabungan, cincin. Beli kangkung 3 ikat, nawarnya berapa ya? Sampai masanya cincin, gelang, rantai, subang, antingmu itu tinggal, Bu, dan dipakai mereka untuk modal usaha. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, jawab dengan jujur. Kira-kira kalau bapak-bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Lihatlah jawabannya. Mereka nggak mau ikut, Pak. Lalu yang selama ini mereka katakan, abang jangan pergi jauh-jauh ya, setengah napasku pergi. Gombal. Buktinya ketika mati kau tidak sehidup semati. Selama ini dia berkata sehidup semati, Pak. Kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama, Pak. Gono gini, kau begono, aku begini. Tidak ada yang abadi. Semuanya berubah. Yang abadi itu cuma satu. Apa dia? Perasaan aku ke kamu. Apa perasaan Ustaz ke kami? Perasaan saya, kalian pasti akan berwakaf membangun masjid ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya kita akan diiring. Yajma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Ustaz Somad, 7.000 santri Rasidiyah Khalidiyah akan mengiring jenazah Ustaz. Betul, tapi mereka cuma sampai di liang lahat. Yang masuk sendiri tetap Abdul Somad. Mohon maaf adik-adik, ada kalian yang mau sip-sipan agak 3 malam? Gak ada. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian, sebagaimana dulu kau diciptakan Allah sendirian. Tapi ada yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Itulah dia sedekah jariyah. Kalau kita tinggalkan sedekah jariyah, inilah yang disebut dengan wakaf. Dipakai untuk pembangunan masjid, 1, 2, 3 sak semen, batu bata dan kerikil, kosen pintu, kipas angin, keramik. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak bisa ngasih semen, Pak Ustadz. Batu bata, batu bata juga nggak bisa, Pak Ustadz. Kerikil, kerikil juga nggak bisa, Pak Ustadz. Pasir, pasir juga nggak bisa. Mati aja. Allah kasih kau nyawa, Allah kasih kau mata, diberikannya kau tenaga, jantung berdetak, nafas berhembus. Apa yang kau balaskan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Orang ganteng mati, yang nggak ganteng lebih dulu mati. Apa yang kita harapkan dari dunia yang sementara ini? Semuanya akan tinggal. Rumah tinggal, mobil tinggal, istri tinggal, anak tinggal. Yang diharapkan mengalir hanyalah sedekah amal jariyah. Inilah kesempatan kita pada malam yang berbahagia ini. Ini yang saya pakai, ini bukan sorban sembarang sorban. Ini adalah sorban Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abah Guru Sabran, ahli hadis tamat dari Madinah. Dipakaikan ke saya. Saya sangka untuk saya bawa pulang, rupanya mau dilelang. Ada di antara bapak ibunya yang beruntung nanti mendapatkan sorban ini, akadnya adalah wakaf, tapi dia mendapatkan hadiah.
Begitu juga dengan tasbih yang dipegang Ustaz Abdul Somad ini. Saya minta tolong yang dilelang cuma 2 ini aja. Iya, jangan sampai saya pulang nanti nggak pakai baju. Iya, Pak. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di mana-mana kalau saya tausiah penggalangan dana untuk Masjid Surau Langgar Musola Pesantren, itu biasanya ada kotak kresek yang disebar. Tapi di Amuntai, di Rosidiyah Khalidiyah ternyata udah nggak pakai kotak lagi karena mereka langsung pakai transfer banking. Coba kita lihat nomornya mana? Yang ada foto saya paling besar. Mana adik-adik yang ada, Masya Allah. Adik-adik silakan jalan. Kenapa Ustaz suruh sini semua? Memang yang cari uang ini bapak-bapak, tapi dompet dibawa ibu-ibu. Mereka ini paling ada ya 2.000, 3.000. Semuanya cincin emas, rantai gelang. Siap-siapkan adik-adik jangan sampai bocor karena isinya itu nanti cincin emas, gelang emas, emas batangan semua. Hati-hati awas jatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tahu jantung ibu mulai debarnya tidak normal. Tadi waktu saya ceramah tentang menuntut ilmu, tenang, mengirim anak ke Mesir, tenang, tapi begitu kotak kresek mulai datang, mulai detak jantung. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insyaallah. Amin. Ma'akalta, dibelikan ke beras. Abdul Somad ini makannya pagi sekali, siang sekali, malam sekali, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di onskan 2 ons setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya ini walaupun kurus begini sudah membusukkan 4 ton 500 kilo beras. Bayangkan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beberapa uang yang dimasukkan itulah yang menyebabkan doa malaikat turun. Apa kata malaikat dikirim Allah? Ada dalam sahih, ada dalam kitab sahih. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Doa malaikat. Bagaimana dengan orang yang pura-pura busuk dengar ceramah waktu kotak lewat? Bagaimana dengan orang-orang yang pura-pura melihat Ustaz Abdul Somad? Malaikat juga dikirim Allah untuk berdoa. Satu lagi malaikat berdoa, apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang enggak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya enggak ada nakut-nakuti. Ganti mikrofon. Dia kali dia. Setiap 1 jam ganti mikrofon. 3 jam ini lama juga ya. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah lihat sana lihat sini? Saya mau melihat kalau ada jamaah 3 orang menguap, saya berhenti. Jamaahnya tahan karena memang mereka terbiasa dengan majelis para habaib, para alim, para ulama. Betul? Ustaznya yang nggak tahan. Saudara kalian Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita berikan ini bukan kita menolong agama Allah, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Berapa banyak 100 tahun yang lalu di masa Fadilatul Syekh Haji Abdul Rashid, orang kaya, bakhil, pelit, medit, kikir, apalagi mereka mati dan tidak membawa apa-apa. Pesantren tetap tegak berdiri, masjid tetap tegak berdiri. Yang kaya, bakhil, pelit, gak mau bersedekah, tetap tua dan mati. Tolong kotaknya naik ke atas, karena ikan lumba-lumba, ikan hiu, ikan paus ini di atas semua. Masya Allah, ternyata mendekat ke saya, patut detak jantung saya mulai tak normal. Masya Allah, tabarakallah, hilang bahan saya jadi.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tabungannya di bank 100 juta. Amin. Lalu dia transferkan ke pembangunan Masjid Rasyidiyah Khalidiyah 1 juta. Berapakah uang tabungannya tinggal tersisa? Emang kalau udah cerita sedekah ini banyak yang pura-pura bodoh. Di bank ada tabungannya 100 juta. Dia kirimkan untuk pembangunan masjid 1 juta. Maka yang tinggal di rekening 99 juta. Nanti malam dia mati. Yang dibawa yang 1 juta apa yang 100 juta? Yang 1 juta itu yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 99 juta akan mereka ambil untuk modal kawin lagi. Kalau kalian yang punya tabungan, yang 1 juta itu yang akan kalian bawa mati menghadap Allah. Yang 99 juta akan dijadikan mereka untuk nikah dengan brownies berondong manis. Kau hanya tinggal kenangan saja, Beb. Pedas sekali kata-kata Ustaz Abdul Somad. Sakit hati saya. Kalau memang sakit hatimu, transferkan 100 juta. Setuju? Mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sangka kalau kau menolong masjid, saya kasihan dengan masjid, saya kasihan dengan santri, berarti rusak tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, aku sedang menolong diriku di hadapan Allah. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur. Ketika orang dikubur dibangkitkan tegak di padang mahsyar, gunung tidak lagi ada. Wa takunul jibalu kal'idil mawfush. Gunung-gunung tercabut. Sedang gunung tercabut, apalagi pondok durian ini. 230 puasa dari hamba Allah. Ini dari murid Guru Wahid Barabai ini. 232 sak semen untuk Masjid Rakhah dari hamba Allah. Murid Guru Wahid Barabai 232 sak dari hamba Allah. Begitu banyaknya beratus-ratus sak, tidak mau menyebut nama. Ada juga di beberapa masjid, jangan tulis nama saya, jangan tulis hamba Allah. Berapa Pak? 5.000. Masya Allah. Dia mau sedekatus sirri. Sedekatus sirri tadfa'u mitatasu, bersedekah diam-diam menolak mati su'ul khatimah. Kita doakan saudara kita dapat husnul khatimah. Oh, jadi kalau gitu nggak boleh disebut namanya. Ada namanya sahabat Nabi Abu Talhah, bersedekah tanah lengkap dengan sumur Beirahah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihdah, bersedekah 600 batang pohon kurma. Jadi di antara sahabat itu ada yang memilih sir, ada yang memilih jahar. Seandainya tidak boleh disebut nama, tak mungkin ada riwayat menyebutkan demikian. Jadi yang mau disebut nanti enggak apa-apa, yang mau mengatakan jangan takut gara-gara ini, lalu kemudian semuanya diam dan acara berakhir, semuanya sepi dan duitnya pun enggak ada yang masuk. Na'udzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan ini adalah orang-orang yang dermawan. Betul? Ustaz tahunya dari mana? Saya kan bolak-balik ke Kalimantan Selatan. Tahu saya dari pembangunan masjidnya, pondok pesantrennya, gedung-gedungnya, tablik akbarnya. Mereka amat sangat santun, mereka amat sangat lembut dan percaya. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah bolak-balik Kalimantan Selatan ini, semua sudah saya masuki. Begitu juga dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Maka orang-orang baik ini banyak. Maka insya Allah kalau bekerja sama, kita bersama-sama, terwujudlah masjid ini nanti besar, cantik, indah. Di saat itulah nanti kita akan berkumpul dan sholat bersama di dalamnya insya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad.
sebentar-bentar solawat. Solawat itu menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, mendapatkan syafaat, menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 dosa kesalahan, wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Dengan memperbanyak selawat, mudah-mudahan kita akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tetap mengalir sampai hari kiamat diantaranya adalah sodakoh. Somat kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah Allah pergantikan dunia ini silih berganti. Dulu yang ada di Amuntai ini kakek kita, meninggal mereka datang giliran bapak ibu kita. Bapak ibu kita sudah tua, sekarang giliran kita. Kita pun tak lama lagi menghadap Allah, datang anak kita. Sampai masanya anak kita pun tua, cucu kita. Sampai akhirnya 100 tahun lamanya. Ini sekarang sudah generasi yang ketiga. Yang baik meninggal, meninggalkan amal jariah. Yang pelit meninggalkan hutang. Mudah-mudahan kita bukan orang yang termasuk meninggalkan kenangan yang tidak baik. Amin. Pak Haji, ya. Ini kebun sawit siapa? Ini kebun karet siapa? Ini kebun yang luas punya siapa? Ini punya orang kaya di kampung ini, Pak Ustadz. Wow, amazing. Ini ruko-ruko yang banyak ini punya siapa? Ini juga punya orang kaya di kampung ini, Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di kampung ini ada 2 orang kaya. 1, Pak Ustadz. Kenapa? Karena kebun dan ruko punya dia semuanya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Gak ada. Ada dia bangun pesantren? Gak ada. Ada anaknya jadi ulama? Gak ada. Putus. Kalau ada dia bangun masjid, pagi, petang, siang, dan malam mengalir. Kalau ada dia bangun pesantren, anak-anak belajar mengalir. Kalau ada anaknya jadi ulama, mengajar, mengalir. Masya Allah, dari Umi, Ibu, dari Syekh Dr. Sabran, sebanyak 200 sak semen dari Pondok Pesantren Ummul Qura. 200. Semen tidak mungkin dimakan. Belum ada sampai harian orang makan semen. Jadi semen ini akan tetap kekal abadi, dia menjadi wakaf. Apa beda wakaf dengan sedekah, Pak Ustadz? Wakaf itu ada 4. Ada orang yang berwakaf, ada orang yang menerima wakaf, ada nazir pengelola wakaf, penerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan ijab qabul. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid dan pesantren tunai. Saya terima. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Maka tidak tepat kalau ditulis kotak wakaf, karena orang tidak pernah berakad ke kotak dan kotak nggak pernah jawab. Aku serahkan uang ini ke kotak, kata kotaknya, aku terima, aku terima, aku terima. Tapi jangan pula tulis di situ kotak sedekah. Karena kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Ditulis di kotak sedekah. Begitu lewat orang senyum aja semua. Yang paling tepat adalah kotak infak. Maka insya Allah masuklah itu semua ke dalam. Walaupun niatnya ada yang wakaf, maka disalurkan kepada pembangunan masjid. 100 sak semen dari Habib Abdillah Al-Habsyi. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya semen semua, paku belum kelihatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang akan berdiri 14 miliar, berdiri tegak megah, tempat-tempat sujudnya akan bersaksi di hadapan Allah. Anak cucu kita akan orang yang bersedekah, berwakaf.
Man jahaza ghazian faqad ghaza. Kalau engkau bukan penghafal Quran, engkau bukan ulama, tapi kau ikut, maka sesungguhnya engkau mendapatkan pahalanya para penghafal Quran dan ulama. Amin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ikut perang Badar, tapi dia dapat pahala perang Badar. Sayyidina Utsman bin Affan tidak ikut karena istrinya sakit, tapi dia memberikan. Maka ketika itu apa yang terjadi? Utsman bin Affan tetap dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kau akan dapat sesuai dengan apa yang kau niatkan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang memanen tanaman, begitu dipanen tumbuh lagi, begitu dipanen tumbuh lagi, begitu dipanen tumbuh. Biasanya kalau sudah dipanen nunggu sebulan, nunggu 6 bulan, tapi ini tumbuh lagi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah membaca yang satu ini. Dari Ayahanda Haji Sufyan, pimpinan pondok pesantren Ion Banjar. 300 sak semen, masya Allah ayahanda. Barakallahu fikum, ima aqaitum, barakallahu fikum, ima aqaitum. Wajah Allah turuh tahuran. Dijadikan Allah untuk mensucikan segala silap salah dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 100 juta saat rumah Irama datang kemarin, dan insya Allah diserahkan ke yayasan. Ini Ketua DPRD. Masya Allah, tabarakallah, 100 juta. Allahu Akbar. Barulah saya paham kenapa saya mesti berdiri 3 jam. Karena memang dia turunnya pelan-pelan. 100, 200, ini sampai nanti 4 miliar insya Allah. 14 miliar, amin. Tapi bukan berarti cuma malam ini saja. Besok-besok mau ditransferkan, disalurkan bisa. Nanti akan diupload Ustaz Abdul Somad, iklannya tolong panitia buatkan, kita upload di Instagram Ustaz Abdul Somad yang viewernya hampir 7 juta itu loh. Maksudnya yang belum follow lah. Kenapa Instagram Ustaz Somad isinya itu hanya iklan pembangunan masjid, iklan jual gula merah, iklan ikan asin, baju koko, membangkitkan ekonomi umat. Ini ada orang mengatakan umat Islam itu miskin, susah melarat, bajunya compang-camping. Siapa yang mengajarkan Islam miskin ini? Siapa? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah Al-Kubra. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin. Maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, 20 ekor onta berarti berapa itu? 1 miliar. Saya khawatir, cemas menyampaikan hadis ini, takut nanti harga mahar jadi naik. Tapi ini mesti saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang miskin susah melarat, dia kaya raya. Yang miskin itu anak-anak muda sekarang. Kupinang kau dengan bismillah. Muhammad Rasulullah. Dulu memang ada yang seperti itu, tapi sekarang udah tinggal. Sekarang yang tinggal ini yang baik-baik, yang kaya-kaya, yang dermawan-dermawan semuanya. Amin. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami ya Allah, sehingga kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, idza matal insan, dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Abdul Somad berceramah tablik akbar, orang ramai berduyun-duyun. 1 kilometer sebelum lokasi sudah ngantri. Tadi dibuatkan videonya. Inilah suasana di Amuntai. 1 kilometer sebelum titik tablik akbar, masyarakat sudah berduyun-duyun. Kenapa? Karena yang ceramah orang hidup. Coba kalau undangannya, hadirilah tablik akbar yang akan berceramah almarhum Abdul Somad. Inqata'a amaluhu, putus amalnya. Yang mengalir apa? Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun salihun, anak yang soleh, bukan somat. Anak yang soleh ini yang akan mengaji, membaca Quran, berzikir, talaqi, halaqah di waktu malam. Tidak ada ruginya, tidak ada kecewanya, tidak ada orang-orang yang bersedekah itu kehilangan. Kenapa? Mana kasab, tidak akan berkurang harta daripada sedekah.
Orang menyangka dia berkurang. Ketika Suhaib berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, hartanya tinggal. Apa kata mereka? Suhaib rugi. Nabi 3 kali mengatakan Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Dia beruntung, dia beruntung, dia beruntung. Dunia ini hanya sementara. Jangankan dunia, pentas yang tinggi, megah, cantik, terang benderang ini pun sementara. Buktinya apa? Selesai acara, semuanya turun ke bawah. Andai Ustaz Abdul Somad gak mau turun, panitia tetap naik ke atas berbisik, Ustaz, acara udah selesai. Game is over. Semua kita akan masuk ke liang lahat. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Bisa untuk update status besok pagi. Apa yang disombongkan? Seragam tinggal, baju kebesaran tinggal. Ustaz Abdul Somad dipasangkan baju kebesaran, memang betul ukurannya XL. Tinggal, hanya semua tinggal kenangan. Yang malam ini membawa anak kecil, anak-anak kecil, nanti dia sudah remaja dewasa, dia ditanya sama istrinya, abang pernah pengajian waktu kecil? Oh ya, siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Pernah dulu dia ceramah, datang ke Amuntai 2 kali. Pertama sebelum Covid, kedua sesudah Covid. Masya Allah, berdatangan lagi. Dari Haji Saiful Ansari, Muara Baru, 10 juta untuk keluarga dan almarhum yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan kuburnya dijadikan raudatun min riyadil jannah. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Mudah-mudahan semua yang berwakaf diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kemudahan rezeki, kemudahan. Yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Istri di sebelah amin. Dia nggak tahu istrinya merekam dari samping. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak termasuk orang yang pandai melelang. Jadi kalau ada tim lelang mau melelangkan sorban, mau melelangkan tasbih, lelangkanlah. Saya soalnya masang harga itu tinggi. Begitu saya sebut harganya langsung jamaah sakit jantung. Tapi kalau ada yang pandai, sorban Ustadz Somad yang dihadiahkan dari Tuan Guru, Abah Guru, Fadilatul Syekh Dr. Sabran, maka dia Masya Allah, Tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kita nanti menghadap Allah, mati masuk ke liang lahat, dan orang-orang yang ada di kubur itu ditanya, hai jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi? Ada jenazah bisa jawab. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata jenazah menjawab? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku hidup walaupun hanya 1 hari. Tidak bisa 1 hari, 1 jam. Tidak bisa 1 jam, 1 menit. Ya Allah, kata Allah, kalau kau kuhidupkan 1 menit, kau mau apa? Dia tidak mengatakan ingin sholat, dia tidak mengatakan ingin zakat, dia tidak mengatakan ingin puasa sunat, dia tidak mengatakan ingin haji dan umrah. Kalau kau kuberi 1 menit, kau mau apa? Kita lanjutkan setelah membaca yang satu ini. Masya Allah, Barakallah. Tasbih. Masya Allah, fadal. Fadal, fadal sih. Sorban. Tasbih. 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 Sorban ini pamungkasnya. Di atas 1 Tasbih Tulkah. Koka. Hadiah dari Tasbih koka ini adalah pemberian dari salah seorang murid dekat ayahanda Kiai Haji Muhammad Bakhit. Ini tasbih kesayangan saya karena dipakai sehari-hari untuk berzikir.
Ini termasuk min atharis sholihin, bekas-bekas orang soleh yang kalau kita pakai barokahnya sampai ke kita. Malam Senin 7 Juli 2019, tasbih ini dipegang dan dibacakan oleh Sayyidi Syekh Al-Habib Dr. Yusuf bin Muhyiddin Ar-Rik Bakhur Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Lebanon, negeri Syam, mantan Direktur Islamic Center Ontario, Kanada, mursyid tarekat Qadiriyah Syaziliyah Darqawiyah Alawiyah, mursyid ke-24 tarekat Mu'tabar di Mesir. Ketika saya menemui beliau di Puncak Bogor pada acara Mukhayyam Tarbawi Ahbab Darul Hasani se-Asia Tenggara, pada malam Ahad 12 Februari 2022, tasbih ini saya serahkan kepada Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, pengasuh Ma'had Az-Zain Al-Makki Al-Ali li Tafaqquh fid Din wa Tahfizil Quran, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dan Ma'had An-Nur li Tafaqquh fid Din, Jandabai, Pahang, Malaysia. Jandabai itu nama daerah, bukan orang. Untuk dipegang dan dibacakan beliau setelah acara pengijazan Hizbul Wiqayah di Masjid Ponpes Raha Amuntai. Kemudian pada hari Rabu pagi 16 Maret 2022, tasbih ini juga saya serahkan kepada Syekh Dr. Yasir Al-Adni bin Salim Asy-Syuhairi, Rektor Institut Darul Hadis lil Irthin Nabawi dan Mursyid Tarekat Al-Idrisiyah Tarikh Hadramaut Yaman. Jadi tasbihnya biasa, tapi ada sejarah yang luar biasa di balik tasbih ini. Bagi siapa yang berwakaf untuk Masjid Raha, akan diserahkan langsung di atas pentas dan diserahkan langsung sejarahnya, bisa dibingkai untuk menjadi motivasi beramal. Mudah-mudahan dapat dua-duanya, wakafnya dapat mengalir pahala dan tasbihnya dapat, barokahnya dapat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anda keraga berapa? 25 juta. Yang sini berapa? 25 juta. Ada lagi? Ini yang tadi berapa? Berapa? 30 juta. 30 juta. 50 juta. 50 juta. Allahu Akbar. 50 juta nih barakahnya. Ketua DPRD 50 juta. 50 juta. Berarti sini udah bawakan 150. Allahu Akbar. Ada lagi yang lain? Disambat bayarnya. Ada? Gimana Ustaz? 55 juta. 55 juta. 75 juta. 75 juta. 75 juta. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi? Berapa ya? 90.000 ya. Orang 75 juta. 75 juta. Bagi yang memenangkan lelang mendapat pahala wakaf mengalir, mendapatkan tasbih, mendapat barokah, naik ke atas penyerahan, mendapatkan sejarah dan tercatat sebagai orang-orang yang tulus ikhlas membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Amin. Amin. 75 juta ada tambahan. 75 juta ada tambahan. Satu kali. Tambahin lagi. Berapa? 80 juta. Allahu Akbar. 80 juta. 80 juta. 80 juta. 81 juta. 1 juta tambahin.
81 juta. Ganda pakan 100 di sini. 100 juta. Tasbih 100 juta. Bijinya 99. 100 juta. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Itu 100 juta. Kalau kita serahkan berarti beliau akan bayar 200 juta. Wakaf. 101 juta. Main satu-satu aja dong. Main di angka 1 aja. 101 juta. Ada lagi? Sebelah sana 101 juta. Satu kali, 2 kali. Batakan aja lah. Wah. Gimana? 101 juta 3 kali. Tapi sampai 10 kali ya. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang 101 juta untuk nikah. Sumbangan emas dari ibu-ibu dengan harga 15 juta. Allahu Akbar. Ini untuk almarhum Mama Mas Dinar dan mertua dan keluarga 1000 sak semen. Haji Munadi Guru Ponpes Raha. Allahu Akbar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Yang 101 juta, 101 juta naik ke atas. buka jalan. Buka jalan naik. Seragam. Masya Allah, tabarakallah. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Masya Allah, tabarakallah. 101 juta. Nih sambil nunggu yang 101 juta nih ada yang disampaikan lagi, ada sumbangan dari alumni Raha. Silakan Pak Jajuli. Dari alumni Raha atas nama Fatiah Juliati dan Helwa Mayanti, anak daripada Haji Fauzi orang Kembang Kuning, untuk almarhumah kakek ibunya dan neneknya dengan sumbangan 10 juta rupiah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Mudah-mudahan luar biasa. 101 juta kita serahkan
tasbih dari guru Syekh Nuruddin beserta jazah yang lengkap dengan sejarahnya tadi. Mudah-mudahan barokah dunia dan akhirat insyaallah. Pegang hadidah. Usahanya dibukakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu saleh dan salehah. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita. Semoga dijadikan Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi orang-orang yang selalu berpikir lurus, berhati benar. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu ke dalam hati saudara kami, ke dalam hati kami, supaya senantiasa beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Barakallahu fiik. Lagi-lagi. Terima kasih. Ini ada tambahan lagi dari Haji Sahrujani, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Masya Allah. Anak buahnya Pak Haji Supian, 25 juta rupiah. Allah, 25 juta rupiah dari anak buah Pak Haji Supian. Apa? Sebuah cek yang langsung. Dalam bentuk cek 25 juta rupiah. Mudah-mudahan anak buah Pak Supian yang lain berdatangan lagi. Kalau beliau mau berfoto dengan Ustadz Abdul Samad, silakan. Silaturahim. Insyaallah. Fotonya bisa dicetak sebesar pintu. Masya Allah, selamat Pak Dewan, berkah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Makan tuan, selamat tuan. Berarti. Sini. Telah selesai. Terima kasih. Jam Rolex Pak Dewan mau dilelang. Berikutnya adalah lelang jam Rolex sebelum sorban. Sorban nanti puncaknya. Jam Rolex. Rolex ini terbuat dari emas. Kalau tak percaya, tes. Ada tanggalnya, ada sejarahnya. Pernah dipakai Pak Anggota Dewan, pernah dipakai Pak Ketua Dewan. Insya Allah kalau dipakai bisa jadi Anggota Dewan tahun 2024. Niatnya untuk wakaf, wakafnya berhadiah, maka wakafnya dapat, hadiahnya juga dapat. Ada orang berwakaf gak dapat hadiah, ada orang dapat hadiah gak dapat wakaf. Tapi pada malam hari ini kedua-duanya dapat, dan yang paling penting dapat dari doa para habaib dan abah-abah guru kita pada malam hari ini. Amin, amin. Ketika Allah bertanya kepada orang yang ada di dalam kubur itu, apakah kamu mau hidup lagi? Mereka mengatakan, kami mau hidup ya Allah. Kalau dikasih kamu hidup 1 menit, apa yang mau kamu lakukan? Kata mereka, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka cuma ingin 1, hidup 1 menit. Mereka mau bersedekah. Maka pada malam hari ini hidup kita yang panjang malam ini, mudah-mudahan kita manfaatkan untuk bersedekah insyaallah. Silakan Maulana, jamnya di sini, harganya terserah. Sudah lama saya tahu siapa, baru inilah pakai jam sampai kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Anta Karaga. Berapa? Harganya kata berapa harganya? Berapa? 10 juta. 10 juta. 25 juta. Kayak apa ya? 10.
25 juta. Dari atas pentas 25 juta. Ada tawaran lebih tinggi? $25 juta. Sebelah kanan 25 juta. Depan 30 juta. Betul? 50 juta. Pojok sebelah kanan 50 juta. Bagaimana sebelah kiri? Ibu-ibu, jamnya bisa dipakai untuk suaminya, bisa juga untuk calon suami, bisa juga untuk yang lain. Masya Allah, tabarakallah. 50 juta. Ada yang lain? Barakah. Beberapa jamaah nampaknya pulang untuk ngambil dompet. 25 juta. 50 juta. 50 juta. Betul? 50 juta. Tinggal hitung. Di sana ada tapi kapan juga. Oh, suara kita. Suaranya lebih. Saya sangka mereka buka lelang juga. 50. Naik lagi ya. Berapa? Kalau bisa lilin. 50 juta. 50 juta. Masya Allah, tabarakallah. Satu kali. Dua kali. Lelen enggak? Ustaz paham lelen? Lelen. Asyik begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan selawat naik 2 kali lipat. 50 juta. Ada lagi? Satu kali, dua kali, tiga kali, silakan naik ke atas. Silakan naik ke atas 50 juta mendapatkan amal jariah wakaf Masjid Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, mendapatkan jam tangan yang penuh dengan sejarah. Mudah-mudahan menular juga darah politik dari yang punya jam, bisa menjadi anggota dewan memperjuangkan nilai-nilai Islam di parlemen di masa akan datang, insyaallah. Amin. Amin. Ada sejarah itu yang mahal. Jam dimanapun ada dijual, tokonya banyak, tapi sejarah tidak bisa dibeli. Ada cerita di balik jam ini, sehingga nanti ketika nanti anak cucu bertanya, ayah gimana jamnya? Ini ceritanya panjang. Nah, gimana ceritanya? Lupa saking panjang. Alumni Mesir, masya Allah. Ketua alumni Al-Azhar Amuntai, masya Allah. Pasang sebelah mana sini? Kanan kiri? Sudah berjalan. Oh, sudah ada jam tangan.
Betul. Iya. Allahu Akbar. Terima kasih. Barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima aqtaita. Mudah-mudahan saudara kami, sahabat kami dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ihfazhu min kulli su' wa syarr. Allahumma iftah lahu futuhal arifin warzuqhu famal mursalin. Amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ustaz, tapi nyumbang 25 juta. Ada menyumbang 25 juta hanya untuk foto saja. Seumur-umur saya inilah foto yang paling mahal. Berkesan dalam hidup saya. Sehingga nanti di mana-mana kalau ada yang ngajak foto langsung saya bandrol 25 juta. Mana ya? Silakan. Insyaallah. Tabarakallah. Ada. Ayo silakan maju. Foto Abdul Somad di Amuntai 25 juta. Diambilkan. Hah? Itu. Masya Allah. Tabarakallah. Men, ambilkan men. Potongan. Iya. Yakin kan fotonya jadi, Bang? Selamat. Ya. Oh, kesini lagi, Bang. Yang mau lagi 25 juta. Foto aja 25 juta apalagi mahal. Ustaz, ini ada lagi. Ya. Ada jam Rolex lagi. Dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nusantara, Saudara Fatur Rahim. Wakil Ketua DPRD jam Rolex lagi. Alumni Pondok Pesantren Daha. Alumni Raha. Rolex lagi. Kan yang berminat. Yang tadi kuning, yang ini kuning juga. kuning putih. Kuning putih kombinasi. Insyaallah. Silver. Bismillahirrahmanirrahim. Anak keraga. 12 juta. Dipasangkan lagi nih. Ambil berkahnya. 12 juta. $12 juta. Sebelah sini. Ada tadi yang nambah sejuta. 12 juta. 12 juta jam bersejarah pada malam yang penuh dengan keberkahan ulang tahun Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah yang ke-100, 1 abad lamanya, dari tangan seorang anggota DPRD, wakil ketua, dipakaikan ke tangan Ustaz Abdul Somad di malam yang penuh dengan kemuliaan bersama para habaib dan para aba guru, disaksikan oleh orang-orang beriman. Tanahnya, duitnya dipakai untuk pembangunan masjid insyaallah. Allahu Akbar. 12 juta. Ada lagi? Satu kali 15 juta. 15 juta dari atas pentas. 15 juta. 15 juta. Jangan berkecil hati, jangan pulang dulu. 12 juta karena masih ada sorban, masih ada yang lain. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. 15 juta dari atas pentas. 15 juta. Satu kali. 2 kali.
Masya Allah. 15 juta. Bismillah. 3 kali, silakan. Bismillah. Fadal. 15 juta. Oh, yang punya panggung ini. Masya Allah. Tabarakallah. Suara Abdul Somad menggelegar malam ini. Inilah orangnya. Andai dia sakit hati dengan Ustaz Somad, nggak keluar suara Ustaz malam ini. Dan ini juga tidak dibayar. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, silakan ke depan. Maju bang, silakan. Tafadhol. Berkah usahanya. Mudah-mudahan setelah ini makin banyak yang memakai sound system abang kita. Amin, amin. Rezekinya halalan thayyibah. Amin. Menjadi amal jariah mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Keluarganya menjadi anak-anak penghafal Quran mujahid fisabilillah. Masya Allah, kita pakai ke sebelah tangan. Pakai Sebelahnya lagi. sweet. Yang ada baca mah. Sebelah tangan mana? Masya Allah. Ya. Bismillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kanan kiri bang. Satu kanan satu kiri. Nah, sini satu. Allah. Sebelah sini. Allah. Allah. Ambil, ambil. Masya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Barakallah. Terima kasih. Barakallah. Barakallah. Selamat. Murid Ustaz Arifin Ilham. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan mulia Ustaz Musa dan beliau panjang umur, Amin. sehat walafiat. Amin ya Rabb. Allah berikan kekuatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Ya Rabbal Bimbing Alamin. kita agar kita semua sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seluruh ulama habaib mudahan semua sehat panjang umur, Amin. dijaga Allah, dipelihara Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini sorban ulun dikasih Allah yarham al-maghfurlah Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Paman Sani tahu di Tanjung, ulun belajar dengan beliau di Azikro. Silahkan sampian mau berapa, semua uangnya untuk pesantren, untuk pondok, jadi amal jariah bagi pian. Mudah-mudahan pian yang menyumbang sedikit apalagi banyak, Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tidak hafal Quran, kita bukan ulama, bukan habaib, tapi kita berjuang dengan harta kita, maka insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Punya Fadhal Ustaz. guru kita Arifin Ilham. Ustaz Arifin Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Anak raga. Berapa? Siup. Berapa? Berapa? 5 juta rupiah. 5 juta. 20 juta dari 20 juta di bawah sebelah kanan. di 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Ada lagi?
Berkahnya ini berkahnya. 20 juta. 20 juta. Ada lagi? Satu kali. 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali silakan. Monggo, silakan. Ambil fotonya di sini. Silakan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Mudah-mudahan dengan pakai sorban ini makin istiqomah sholat berjamaah, hati menjadi tenang berzikir mengingat Allah, mengingatkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Marhum Al-Maghfurlah Ustaz Arifin Ilham, dan beliau pula dilapangkan kuburnya, diampunkan segala silap salahnya, ditempatkan dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Amin. Pasang. Masa semai. Terima kasih. Ini ada dari Guru Haji Udin. Sorban hijau Guru Udin Samarinda, hasilnya buat Masjid Pondok Raha dari Haji Nono Paliwaran. Mana barangnya? Yang mana? Keduanya. Sorban hijau. Ada satu lagi, gamis jubah putih pakaian Habib Geis bin Abdurrahman As-Segaf Jakarta, hasilnya buat Masjid Pondok Raha dari Ustadz Birin dan Haji Nono. Nah, jadi ada 2, satu sorban Guru Udin, yang satu lagi adalah jubah dari Habib Geis As-Segaf Jakarta. Allahu Akbar. Ya, ini 2 nih. Sekalian 2 Pak. Sekalian 2. Tinggal 1 yang ini terakhir, karena hari sudah hampir jam 11. Ya, karena sudah 2 jam 50 menit. 3 jam pas ya. Gimana? Oh, ini aja dulu ya. Sorban Guru Udin Samarinda. Guru Udin Samarinda. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak olahraga. Berapa? Panjang. Oh, panjang sorbannya. Sorban hijau tua. Masya Allah. Berapa? Berapanya? 10 juta. 10 juta. 10 juta. Masya Allah. Ada lagi? 10 juta.
Pojok kanan sorban Guru Udin Samarinda 10 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah tabarakallah. 10 juta. Satu kali, 2 kali, 3 kali naik ke panggung. Silakan. Yang itu tadi kayaknya kah? Oh iya. Sorban jubah nggak jadi. Tinggal ini ya. Sorban hijau dulu. Jawaban dulu. Ini. Silakan. Silakan dulu. Sama-sama ambil ini sudah. Barakallahu laka fi malik. Allah berikan berkah pada harta yang kau wakafkan saudaraku. Barakallahu laka fi ahlik. Allah berikan berkah pada keluargamu. Dijadikan Allah SWT sebagai amal saleh mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairal jaza. Yang terakhir, sorban Syekhuna Al-Allamah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Muhaddits, guru kita semua, Dr. Sabran. Sorban yang dipakai oleh orang soleh, orang yang selalu mendakwakan hidupnya, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini adalah puncaknya akhir daripada malam hari ini yang berbahagia. Kesempatan buat jamaah semua, buat hadirin hadirat yang mendapatkan barokah wakaf, mendapatkan sorban, mendapatkan atharus salihin, bekas-bekas orang soleh. Mudah-mudahan kita tidak sampai kehilangan kesempatan ini. Jangan sampai menjadi ayam mati di lumbung padi. Begitu banyak beras-beras padi-padi keberkahan, tapi kita tidak mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Sorbannya hanya Sorban Kashmir. berapa? 10 juta. Sorbannya dari Kashmir, India, Srinagar, Kashmir. 15 juta. 15. Sangka nawar sorban, rupanya pesan es. 15 juta. 15 juta. Ada lagi. 15 juta. Berapa? 25 juta. Sebelah kanan bapak-bapak 25 juta. Tawaran lagi yang lain. Ibu-ibu juga bisa beli sorban, hadiahkan untuk suami tercinta, jangan sampai dilarikan pelakor. 25 juta. Lelang bawah lebih cepat habis daripada atas. Berapa? Oh, berapa? 25 juta. 25 juta. Berapa? 30 juta. Ibu kita dari atas pentas 30 juta. Ada tawaran lagi? 30 juta. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi? Terakhir nih, terakhir. 30 juta. Masih ada?
35 dari bawah. Masya Allah, Masya Allah. 35 juta. 35 juta dari bawah. Kanan, dari kiri. Kanan kiri serang dari belakang, akhirnya gol. 35 juta. Satu kali. Dua kali. Ada? Masih di bawah nih. Bawah sana masih mau Hah? Berapa nih? 25 juta? $35 juta. 35 juta. Satu kali. Dua kali. Apa ya? 3 kali. 3 kali. Naik ke atas. Silakan naik ke atas. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana Masya Allah, tabarakallah, ahlan sahlan, marhaban, barakallahu fikum, barakallah. Ya, Masya Allah. Kasih kamera sama. Jamaah rahimakumullah, masih banyak barang hilang, namun karena waktu tidak memungkinkan, jadi kami terima ini ada kacamata, ada ini 2 sorban, dan ada lagi 1 gamis. Insya Allah kita akan bertemu, nanti ada Ustadz Maulana kita undang insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan rezeki murah dapat pula kita berhadir di sini. Tanggal 3 Oktober mendekati hari sudah hari hanya. Tanggal 3 Oktober ingatkan. Bukan 3, tanggal 6 Oktober. Tanggal 6 Oktober. Pelan. Allah Akbar. Allah. Begitulah hebatnya anak-anak muda yang nampak hadir ke atas ini. Kalau kita lihat beberapa hanya anak muda yang tampil ke depan, diharapkan mereka ini akan menjadi pemimpin masa depan insyaallah. Amin. Ada anak muda yang sibuk dengan narkobanya, sibuk dengan sakaunya, sibuk dengan pacarannya, sibuk dengan judi online-nya. Tapi pada malam hari ini anak muda datang berwakaf. Sorban yang mereka beli di pasar banyak, tapi ada sejarah di balik sorban itu. Maka subhanul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada atap
masjid ada tenda. Di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan, kita kumpulkan pada malam hari ini, terwujudlah masjid besar Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah menjadi amal jariah buat kita semua sampai hari kiamat. Saudara kita yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, diberikan Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya soleh dan solehah, mujahid fisabilillah, dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Mari kita aminkan doa dari guru kita, dari abah guru. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.